Hancur sih ini raket murah series teman-teman. Hancur raket murah dengan datangnya Arsaber 1 ini. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini teman-teman di tangan saya ada raket yang spesial. Karena ini raket dari brand besar, harganya terjangkau, terbaru di tahun 2024. Dan ternyata kemarin ketika saya pakai raket ini buat main di lapangan, tingkat solidnya pun juga performa ketika dipakai main itu jauh lebih baik dari beberapa seri-seri sebelumnya yang dikeluarin dari brand ini juga. Dan terlihat dari tampilan senarnya teman-teman, ini memang dari brand Yonex yang beberapa waktu lalu udah saya unboxing. Ini adalah raket Yonex di series Arsaber 1 Feel. Dan tentu saja video kali ini kita bakal bahas tuntas terkait feel pemakaian. Dan begitu terkejutnya saya dengan performa raket Yonex Arsaber 1 Feel ini, yang saya pertama nggak bakal nyangka. Karena beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu kan saya barusan review Yonex Astroclide nyari sama dengan raket ini di 350 ribuan. Waktu saya pakai raket Yonex Astroclide itu kan ya tingkat solidnya jauh banget dengan raket-raket dari brand lain yang di harga 200 ribuan. Dan ini jauh lebih solid, jauh lebih asik, jauh lebih mantap performanya. Makanya kenapa kemarin saya buatkan video short buat teman-teman sebagai informasi cepat biar teman-teman nggak buru-buru ngambil raket yang Astroclide itu. Karena memang di tangan saya raket Yonex Arsaber 1 Feel ini benar-benar sangat layak di harga 350 ribuan. Dan saya pun bisa bilang bisa jadi ini jawaban dari Yonex ya. Karena beberapa dekade terakhir kan dia ngeluarin raket murah tapi kualitasnya jauh dari raket-raket brand kecil. Dan kayaknya Yonex sengaja banget ngeluarin raket ini untuk menghajar gitu satu persatu brand-brand kecil yang datang duluan gitu. Karena benar-benar ini benar-benar keren sih. Ya, ini bunyi hitting soundnya setelah pemakaian beberapa kali. Ini masih pakai senar bawaan kemarin ya, pakai senar Yonex BG5 Match tarikan 28 lbs. Dan ini sangat real dan lumayan nyaring untuk raket di harga 350 ribuan dari brand Yonex. Bahkan ini jauh lebih nyaring dari Astroclide yang beberapa waktu lalu saya review juga. Dan kali ini teman-teman saya mau memberikan klarifikasi terkait kesalahan saya ketika kemarin membahas soal spesifikasi bawaan dari raket Yonex Arsaber 1 Feel ini. Yang kemarin saya lihat hanya dari spesifikasi di toko. Dan ternyata itu kayaknya spesifikasi copy paste kali ya dari Yonex Arsaber yang like itu. Karena yang Yonex Arsaber like itu kan spesifikasinya raket pendek pun juga grommetnya 72. Dan sekarang saya mau mengklarifikasi bahwasanya raket Yonex Arsaber 1 Feel terbaru 2024 ini adalah raket dengan standar panjang yang 675 mm. Jadi panjangnya standar banget teman-teman, bukan raket pendek. Pun juga ketika kemarin saya pakai di lapangan, feel raket ini nggak ada feel raket pendeknya. Kemudian klarifikasi kedua yaitu dari jumlah grommetnya yang kemarin saya bilang karena lihat spesifikasi tokonya hanya 72 lubang. Setelah saya hitung ulang karena memang kemarin ada teman-teman subscriber yang mengingatkan, jadi grommet raket ini memang di 76 lubang. Makanya secara feel, tingkat solid, tingkat akurasinya ketika dipakai main jauh lebih baik ketimbang raket Yonex Astroclide yang harganya ya nyaris-nyaris sama teman-teman. Oke, itu tadi beberapa klarifikasi atau perbaikan informasi buat teman-teman semua terkait raket Yonex Arsaber 1 Feel ini. Kemudian kali ini kita masuk spesifikasi teman-teman ya. Kalau spesifikasi kosongan sih kemarin kita bahas di video unboxing, kali ini kita bahas terverifikasi setelah tersetting seperti ini. Dengan spesifikasi berat raket ini yang sebetulnya bawaannya 5U. Tapi kemarin ketika saya timbang waktu unboxing ya teman-teman, raket 5U-nya raket ini masuk di kisaran 81 gram kurang lebihnya. Dan setelah tersetting seperti ini, berat raket ini tuh masuk di 86 gram. Dan dengan berat segitu sih, itu raket nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat. Raket yang pas buat tangan saya. Kemudian untuk spesifikasi balance point raket ini, yang aslinya bawaan raketnya sih even balance teman-teman ya. Di sini ada tulisan di bagian frame kepalanya. Tapi setelah tersetting seperti ini teman-teman, raket ini tuh balance point-nya di 300 mm. Jadi raket ini jadi masuk di kategori raket yang berat kepalanya.
Tentu saja dengan balance point yang head heavy di 300 mm, feel-nya berat kepala, ya seperti biasa raket ini yang secara berat dia pas di tangan saya, buat nembak-nembak karena berat kepalanya jadinya bener-bener punya feeling yang pas banget teman-teman. Tapi selain itu, ada yang wajib teman-teman perhatikan dari spesifikasi raket ini. Yang katanya di sini ya, stiffness-nya itu adalah high flexible atau karakteristik raket terlentur dari brandnya Yonex. Benar-benar ketika kemarin saya pakai di lapangan, feel swing raket ini mendekati medium. Bahkan ya medium lah, feelingnya bener-bener enak. Nggak kaku, nggak lentur, pas banget kelenturannya. Makanya di video short kemarin saya bilang raket ini lebih worth it untuk teman-teman yang berkembang sampai dengan mahir. Karena benar-benar feeling swingnya tuh nyaman buat tangan saya teman-teman.
Nah, itu tadi teman-teman ya beberapa potongan pertandingan ketika saya pakai raket Yonex Air Saber 1 Feel ini. Saya mau ngasih garis bawah terpenting ya. Bahwasanya yang saya merasa terkejut ya dengan performa raket ini adalah tingkat solidnya. Karena di harga segitu, saya beberapa kali nyoba raket Yonex Astrox Lite, Yonex Astrox Smash, pun juga yang Yonex Astrox Feel kalau nggak salah ya. Mantepnya tingkat isi frame kepalanya gitu ketika nepok shuttlecock lebih berisi raket ini, tingkat solidnya tuh lebih baik, jauh lebih baik dari seri-seri yang tadi saya sebutkan. Ini bener-bener yang jadi nilai lebih dari generasi terbaru ataupun seri terbaru, yang bukan seri sebetulnya ya, varian terbaru dari brand Yonex di seri Air Saber. Dan ini bisa jadi alternatif baru banget buat temen-temen yang pengen ngoleksi Yonex, raket dari brand besar, terjangkau banget. Ada senarnya juga, udah disenarin, dapet tasnya ya kemarin ya. Tapi secara feel, tingkat solid bener-bener oke banget di harga segitu. Makanya kemarin saya berpikir, ini kayaknya Yonex udah nggak mau sembarangan ngeluarin raket-raket murah lagi. Karena kita ngerti kan, raket-raket di bawah 500 ribuan tuh bener-bener kayak dikuasain banyak brand gitu ya. Beberapa seri raket Yonex kemarin-kemarin yang keluar kan kualitasnya secara tingkat solid di bawah brand-brand kecil itu. Nah ini sebagai jawaban, sebagai perlawanan mungkin ya. Bener-bener Yonex nggak mau bermain-main lagi di kelas bawah, dia ingin menunjukkan kualitasnya. Bahwasanya Yonex bisa ngeluarin raket yang termurah, include-nya terlengkap, pun juga tingkat solidnya, tingkat performanya bisa diadu. Hancur sih ini raket murah, serius teman-teman. Hancur raket murah dengan datangnya Air Saber 1 ini. Jadi teman-teman, pertanyaan yang paling penting, seberapa worth it, seberapa recommended raket Yonex Air Saber 1 Feel? Saya pribadi bisa bilang ini 1000% worth it banget. Saya benar-benar merasakan improvement, kemajuan, perbaikan teknologi, perbaikan kualitas, perbaikan tingkat solid raketnya yang benar-benar lebih baik dari seri-seri Yonex sebelumnya. Apalagi kemarin ketika saya pakai main, buat smash itu gacor banget, buat defense nggak berat. Pun tingkat stiffness-nya, kekakuan shaft-nya ketika dipakai swing itu, feeling-nya langsung dapet. Nggak sulit, nggak terlalu lentur, nggak terlalu kaku, bener-bener nyaman buat tangan-tangan amatiran. Buat smash oke, buat defense oke. Buat drive apalagi, main-main cepet, main depan, belakang, kalau di tangan saya ini bener-bener dapat. Makanya ini bener-bener raket termurahnya Yonex yang buat tangan saya terbaik. Terbaik di tahun 2024. Pun juga terbaik selama ini ketika saya nyobain raket-raket Yonex di harga segitu teman-teman. Belum ada lawannya, ini bener-bener terbaik di tangan saya. Dan tentu saja catatannya di tangan teman-teman bisa jadi beda. Karena standar power, pola main, kebiasaan pakai raket berat seperti apa kan kita semuanya berbeda-beda. Itu nanti yang sangat berpengaruh seberapa nyaman raket ini buat teman-teman. Tapi di tangan saya memang raket ini dengan spesifikasi yang tadi sudah kita bahas, ya itu memang spesifikasi raket yang buat tangan saya pribadi sih memang udah pas. Balance point-nya pas, tingkat stiffness, feeling stiffness, kekakuan shaft-nya juga pas. Jadi ya jadi raket terbaik sih, nyaman banget. Oke, sementara segini dulu teman-teman. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Jangan lupa terus berolahraga, selalu tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.